S2 tuh rasanya gimana sih? Ya itu pertanyaan aku 1 tahun ya, 6 bulan lalu juga. Karena 1 tahun lalu itu tepat aku setelah wisuda S1, dan setelah wisuda itu aku sempat kerja dulu ya, kayak ngonten, terus bikin produk digital dan juga ngajar ngaji. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun setelah lulus itu aku banyak berjuang kayak belajar materi TBS, terus juga untuk tes IELTS, sampai akhirnya dapat beasiswa untuk lanjut S2 di Triple IU. Aku pernah bikin video pendaftaran di video sebelumnya. Di sini aku bakal cerita pengalaman secara akademik, kemudian juga perkembangannya. Dalam 3 bulan ini, aku ngerasa banyak perubahan secara pemahaman, kemudian juga segmentasi. Kalau teman-teman masih S1, itu sebenarnya ada ekspektasi yang diharapkan oleh para dosen ataupun juga bisa kita bilang pemerintah untuk anak-anak S1. Jadi misalnya kalau S1 itu lebih kepada understanding. Jadi kita memilih satu jurusan yang dimana ketika kita lulus, kita itu diharapkan memiliki pemahaman umum tentang satu bidang atau jurusan yang kita masing-masing. Misalnya nih, contohnya aku ilmu Al-Quran dan tafsir jurusannya. Nah, ketika aku lulus, aku tuh diharapkan memiliki pemahaman umum tentang apa itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Kita bukan harus menjadi orang yang ahli untuk S1. Jadi, nah itu ya untuk S1. Kalau S2 itu lebih kepada spesialisasi. Jadi kayak kita itu lebih mendalami satu bidang tertentu untuk menimbulkan keahlian kita. Jadi bukan berarti kita tuh nggak boleh belajar hal-hal lain, misalkan kayak sosiologi, ekonomi, antropologi, terus misalkan juga politik atau hukum. Kita boleh mempelajari itu sebagai supporting argument atau kepada ini ya, penguat wawasan kita gitu. Jadi kita nggak punya satu pemahaman doang gitu. Nah, jadi tadi S1 untuk understanding, pemahaman secara umum, S2 itu lebih kepada expertise atau pendalaman. Nah, kalau S3 itu kontribusi. Makanya S3 itu kadang lebih lama daripada S1, walaupun standarnya 4 tahun ya. Tapi ada juga yang S3 itu sampai 3 tahun, 6 tahun gitu ya, atau 8 tahun. Karena ya penelitian itu lama ya. Itu S3. Nah, jadi kalau S3 itu bahkan sebagian ekspektasi itu lebih kepada kontribusi secara teoritis gitu. Kita mengkonstruk teori baru dari teori-teori yang lama untuk lebih relevan. Nah, gitu sih. Nah, itu secara segmentasi. Kalau secara pengalaman, ya aku banyak belajar di sini bagaimana cara mengolah abstrak, kemudian juga urutan penelitian, itu beda banget ketika kita diajarin sama S1. Nah, kenapa beda? Karena mungkin S1 itu lebih kepada transisi ya dari anak SMA menjadi sarjana gitu. Nah, jadi mungkin agak kompleks pengajarannya karena mahasiswa kan banyak dan juga tingkat pemahaman orang beda-beda gitu. Jadi ya itu tergantung sama dosennya dan juga sama mahasiswanya gitu. Nah, sejauh ini yang aku rasain itu di sini di Triple IU kita belajar lebih kepada penguatan material, penguatan teoritis, theoretical framework atau kerangka pemikiran itu dikonstruk dulu sebelum kita membuat penelitian yang bagus. Nah, kalau dulu S1 itu aku sering banget nulis secara tematik atau nulis sesuatu yang bergantung sama topik-topik yang lagi hangat gitu atau topik spesifik, bukan membahas teori secara utuh gitu. Nah, hasilnya kalau kita sering menulis dengan tulisan yang ringkas dan tematik itu, kita mungkin bisa berkontribusi kepada pemahaman masyarakat, tapi secara teori itu dangkal gitu. Jadi kayak ya cuma luas jangkauannya. Misalkan aku kayak nulis di artikel website gitu, jangkauannya luas tapi hasilnya itu dangkal gitu, kecil gitu, nggak dalam pemahamannya. Beda kalau misalkan kita mengkaji sebuah riset yang mendalam dan mungkin prosesnya lama dan nggak enak gitu. Jadi hasilnya itu mungkin spesifik karena nggak semua orang mungkin ngerti tentang kajian kita, tapi itu punya pemahaman yang dalam. Nah, itu ya bedanya kajian, aku lupa sebutannya, ada 2 pokoknya. Mungkin aku sebutin di lain waktu. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau di sini juga ini ya, kampus internasional, jadi kita punya banyak teman dari berbagai negara. Nah, yang paling aku ini rasanya tuh kayak, aku kan koordinator ya, dari 5 mata kuliah di sini tuh aku ditunjuk jadi koordinator. Mungkin dianggap yang paling friendly gitu ya. Terus ini, ketika dosen ngasih arahan, itu anak-anak tuh, teman-teman tuh pada
nangkepnya beda-beda gitu. Padahal kayak aku udah mastiin ya, kalau misalkan satu tugas ini tuh cuma perlu review, nggak perlu tugas tulis tangan gitu. Nah, tapi masih ada yang nangkep, oh kalau ini tuh tulis tangan. Akhirnya pada debat, pada ribut di kelas gitu. Misalkan aku juga nentuin, oh kalau ini tuh tugasnya nggak perlu ngeresum gitu, kita cuma presentasi aja. Tapi ada mahasiswa yang nganggap, oh ini tuh harus resum dan presentasi gitu. Jadi kayak, aduh ini kok semua orang nangkepnya beda-beda ya. Karena mungkin di satu makul itu kita kan 3 SKS ya, 2 jam setengah, dan itu mungkin bisa pecah fokus, kemudian juga ya capek duduk di 2,5 jam itu satu hari, lumayan capek. Apalagi kita satu hari bisa 2 makul gitu ya, bisa 5 jam duduk dari jam 9 sampai jam 4 sore kayak kerja aja ya, 9 to 5. Nah gitu sih pengalamanku ya untuk menjalani 3 bulan pertama secara pas S2 ini. Coba komen di bawah kalau kalian penasaran gimana kelanjutan pendidikan S2 dan mungkin tema spesifik yang bisa kalian request untuk kubahas. Oke, see you in the next video. Bye bye.